Tapi Silakan. Bang Fahri, apa kembali ke soal kecemasan SBY ya terkait dengan kemunduran demokrasi misalnya. Ya. Di luar bahwa apa yang terjadi hari ini adalah dampak pemerintahan sebelumnya. Tapi kan sebagai seorang presiden, Prabowo sebenarnya punya otoritas Ya. untuk mengubah apa itu misalnya. Nah, sementara tapi di sisi lain justru di awal-awal era Prabowo ini justru misalnya menunjukkan gejala yang agak berseberangan misalnya dengan spirit demokrasi. Misalnya soal otonomi daerah yang kabarnya akan kembali diresentralisasi. Pilkada yang juga kabarnya kan dipilih lagi oleh DPRD. Misalnya. Terus yang baru lagi misalnya soal revisi Undang-Undang TNI misalnya, kan kita semua tahu bahwa salah satu amanat reformasi adalah menghapus fungsi TNI. Niatnya agar TNI lebih profesional seperti itu. Tapi kan justru di era Prabowo ini malah justru akan dikembalikan lagi. Nah, bagaimana Bang Fahri melihat ini? Atau sejauh mana sebenarnya Bang Fahri melihat komitmen Prabowo terhadap demokrasi ini, seperti apa yang juga menjadi komitmen SBY di 2 periode pemerintahnya dia? Saya nggak bisa menjawab dengan dengan bagus ya pertanyaan susah ini. Tapi saya ingin mengingatkan tahun 2004. 2004 itu Golkar kan bikin konvensi. Ya, betul, konvensi partai. Nah, saya salah satu yang membahas pikirannya Prabowo di Medan waktu itu. Dan saya melihat apa yang disampaikan oleh Prabowo tahun 2004 itu dalam konvensi Golkar itu adalah visi teknokratik yang membuat saya membayangkan adalah titisan dari sang ayahnya, yaitu Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Dan juga tentu saja periode teknokratisme yang berlangsung pada masa Orde Baru. Gitu. Jadi dia memulainya dengan pembangunan pertanian. Gitu. Jadi agriculture first, kata dia, supaya kemudian basis perekonomian kita itu kuat, baru bergerak ke arah industrialisasi dan seterusnya. Gitu. Nah, lalu kemudian kepada satu pertanyaan diajukan tentang partai politik. Gitu. Dia mengeluh, gitu. Bukan, ada keluhan partai politik terlalu banyak kan. Waktu itu yang boleh itu 44. Tetapi yang muncul kan 200 partai politik gitu. Nah, Prabowo mengatakan tidak boleh dibubarkan partai. Partai-partai itu adalah refleksi dari demokrasi gitu. Jadi kalau toh kemudian partai harus mati, itu ini tambahan dari saya, kayak kita ngebuka warung. Gitu. Seleksi alam aja. Ya, seleksi alam. Kalau nggak laku warung itu, ya udah tutup sendiri. Tapi jangan dipaksa ditutup. Jangan dipaksa ditutup. Itu sikap Prabowo tahun 2024. Nah, sekarang kita baru ngelihat dari segi tadi Dasen dengan Dasolen. Yang Dasen apa artinya? Yang ideal. Ideal. Nah, sekarang yang Dasennya nyatanya. Dasennya itu yang kita ajukan kepada Prabowo bahwa yang ideal itu adalah demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu adalah civil supremacy. Gitu. Nah, apa civil supremacy itu? Civil supremacy itu adalah ya sebuah sistem politik yang keabsahan kekuasaan seseorang itu karena dipilih secara demokrasi. Jadi Anda boleh seorang militer. Bukan karena bansos ya? Ya, bukan. Anda boleh seorang militer. Ya, Anda boleh seorang sipil. Tetapi kalau Anda mau menjadi pemimpin, Anda must be elected democratically. Harus dipilih secara demokratis. Jadi kayak SBY misalnya, dia seorang militer. Ya, dia dipilih secara demokrasi. Nah, ketika dia berkuasa, itulah yang disebut dengan civil supremacy tadi gitu. Jadi civil supremacy itu bukan membawahi militer, tetapi dia berkuasa karena memang dia dipilih secara demokratis gitu. Bukan kemudian membawa-bawa militer ke dalam
politik, kekuasaan, birokrasi, bukan seperti itu. Division of